Sintayong dipastikan masih pimpin timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Sintayong tidak bakal kemana-mana. Pelatih asal Korea Selatan itu masih akan menjadi manajer pelatih timnas Indonesia. Masa depan Sintayong yang sempat diragukan dan dipertanyakan akibat gagal membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Hassani Abdul Ghani memastikan bahwa nasib Sintayong masih aman dan akan menangani timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 akan berkancah di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023 dan tergabung dengan tuan rumah Irak serta Suriah. Saat ini Sintayong tengah berada di Korea Selatan sejak 16 Januari 2023 untuk pulang kampung sejenak pasca membesuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Marcelino Ferdinand raih gelar pemain termuda terbaik. Penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2022 yang diraih Marcelino Ferdinand memang semakin menegaskan bahwa ia adalah salah satu andalan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Bahkan Marcelino Ferdinand juga ternyata jauh lebih dipercaya Sintayong ketimbang dua pemain muda timnas Indonesia lainnya di Piala AFF 2022, yakni Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Setidaknya ada sejumlah catatan yang membuktikan bahwa Sintayong bersedia memberikan kesempatan lebih banyak untuk Marcelino ketimbang dua pemain andalan skuad merah putih tersebut. Yang jelas, penghargaan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022 bisa menjadi motivasi tersendiri bagi pemain asal Persebaya Surabaya itu untuk terus meningkatkan level permainannya. Sepanjang gelaran Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand memang tercatat mengumpulkan menit bermain terbanyak bersama timnas Indonesia ketimbang Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Sebab pemain berusia 18 tahun itu sukses mengumpulkan 343 menit bermain sepanjang turnamen. Jumlah itu didapatkan dari total 5 penampilannya di Piala AFF 2022. Nasib 4 pemain naturalisasi setelah Iwan Bule lengser dari PSSI. Sebentar lagi Muhammad Iriawan segera lengser dari kursi ketua PSSI. Lantas bagaimana nasib naturalisasi 4 pemain untuk timnas Indonesia dan U20? PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan yang lahir di Belanda demi kepentingan timnas Indonesia dan timnas U20. Keempatnya adalah Saine Patinama untuk timnas Indonesia, Justin Hubner, Ivan Jenner, dan Rafael Strauch buat timnas U20 demi Piala Dunia U20 2023. Naturalisasi Saine Patinama bahkan telah memasuki setengah jalan karena dokumennya sudah dikirimkan PSSI ke Kementerian Hukum dan HAM. Iriawan sudah menjadi ketua PSSI sejak November 2019 dan masa kepemimpinannya seharusnya baru akan berakhir pada November 2023. Iriawan memastikan bahwa naturalisasi keempat pemain itu tetap berjalan dan tidak dihentikan hanya karena pria yang karib disapa Iwan Bule itu tidak lagi menjadi ketua PSSI. Dukungan voters untuk Erick Thohir dan Zainuddin Amali pimpin PSSI terus mengalir. Pemilik suara alias voters dalam Kongres Luar Biasa KLB PSSI 2023 terus mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN RI, Erick Thohir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Zainuddin Amali untuk berduet memimpin PSSI. Erick Thohir mendaftar sebagai calon ketua PSSI untuk periode 2023 sampai 2027. Sementara Zainuddin Amali menjadi kandidat wakil ketua PSSI dalam rentang waktu yang sama. Ketika mendeklarasikan maju sebagai kontestan PSSI 1, Erick Thohir disebut diajukan oleh 60 dari 87 voters KLB PSSI alias pemilik suara mayoritas. Sebanyak 60 pemilik suara yang menjagokan Erick Thohir untuk maju ke bursa pencalonan ketua PSSI terdiri dari klub BRI Liga 1, Liga 2, hingga Asosiasi Provinsi Asprof PSSI. Nama-nama top seperti Raffi Ahmad dari Rans Nusantara FC, Atta Halilintar dari FC Bekasi City, hingga putra kedua Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dari Persis Solo terang-terangan memfavoritkan Erick Thohir. Ambisi naik ke papan atas, Persis tak gentar hadapi kualitas Persija. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina menegaskan bahwa timnya sama sekali tak gentar menghadapi Persija Jakarta pada laga pekan ke-19 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan antara Persis Solo kontra Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis 19 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Leonardo Medina mengatakan Laskar Sampernyawa memandang seluruh lawan yang dihadapinya dengan kaca mata yang sama, termasuk Persija Jakarta. Pelatih seluruh Goa ini menegaskan Laskar Sampernyawa tidak akan memberikan antisipasi khusus saat berduel melawan Macan Kemayoran. Sebab hal utama yang harus dikerjakan oleh tim asal Kota Bengawan ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemainnya alih-alih fokus dengan kekuatan lawan.
Tanpa degradasi, PSS Sleman sebut kompetisi jadi kurang greget. Manajemen PSS Sleman buka suara terkait penghentian Liga 2 dan peniadaan degradasi BRI Liga 1 musim ini. PSS sangat menyesalkan langkah yang diambil PSSI untuk menghentikan Liga 2. Manajer PSS Sleman Dewanto Rahatmoyo mengatakan kompetisi tanpa degradasi membuat persaingan jadi kurang menarik. Juga sedikit banyak akan mempengaruhi permainan di lapangan. Lebih lanjut, Dewanto menuturkan jajaran manajemen selalu memberikan motivasi kepada para pemain. Motivasi tersebut diharapkan bisa menambah semangat pemain PSS Sleman. Mereka juga mewanti-wanti Bagus Nirwanto CS untuk tidak asal-asalan dan tetap fight pada tiap pertandingan. Pratama Arhan kembali gabung pemusatan latihan Tokyo Verde. Back Timnas Indonesia Pratama Arhan mulai mengikuti pemusatan latihan Tokyo Verde jelang J-League 2023. Ini menjadi pertama kalinya Arhan mengikuti latihan bersama klubnya setelah tampil pada Piala AFF 2022. Tokyo Verde sudah 4 hari menggelar pemusatan latihan jelang musim baru J-League 2023. Pratama Arhan mulai mengikuti sesi latihan pada Rabu 18 Januari 2023 pagi waktu setempat. Tokyo Verde memiliki persiapan sebulan lagi untuk melakoni musim baru J-League 2023. Pada laga perdana, Pratama Arhan dan kawan-kawan akan menghadapi Zueigen Kanazawa di Ajinomoto Stadium 18 Februari 2023. Jordi Amat sudah latihan bersama JDT. Back Timnas Indonesia Jordi Amat telah kembali berlatih bersama Johor Darul Takzim JDT. Kehadiran Jordi Amat merupakan yang pertama kalinya setelah rampung membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Jordi Amat mulai berlatih bersama JDT sejak Selasa 17 Januari 2023. Latihan ini dilakukan JDT sebagai persiapan menuju Liga Super Malaysia 2023. Selain itu, JDT juga rencananya akan menggelar pertandingan pramusim di Uni Emirat Arab. Jordi Amat dan kawan-kawan langsung digenjot dengan latihan intensitas tinggi.